Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham GPRA kuartal pertama tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham GPRA ini. Untuk sektor usahanya di bidang properti ya, sama di sektor BRI-nya juga properti. Untuk produk dan service yang diberikan adalah mereka menjual landed house, apartemen, hotel, sama ada komersialnya. Terus untuk analisa marketnya, saya tidak menggunakan produk dari GPRA ya. Dan memang kalau dibutuhkan sehari-hari namanya properti ya teman-teman, jadi itu pasti dibutuhkan kita setiap hari. Untuk cara mengaksesnya cukup mudah ya, terutama teman-teman yang tinggal di Jabodetabek. Terus untuk kompetitornya ada. Untuk terkait ekonomi muat, saya tidak melihat ada ekonomi muat khusus untuk di saham GPRA ini. Untuk segmen marketnya di Indonesia, market share-nya saya tidak mendapatkan data tersebut. Untuk stoknya saya kategorikan sebagai asset play, dan sebenarnya dia bisa dikategorikan growth stock ya, yang dimana teman-teman kalau lihat secara EPS selama 2020 sampai dengan 2023 ini cukup cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus untuk dari analisa GCG, ownernya dimiliki oleh grup ya di Abadi Mukti. Pengalaman dari direksinya kurang dari 5 tahun. Untuk kasus hukum sama bebek sahamnya mereka tidak melakukan. Untuk saham mayoritas mereka sekitar 74,10%, dan gaji karyawannya sekitar 22,7 juta per bulannya. Terus kita lihat dari segi pendapatannya teman-teman. Untuk 2022 ya Q1 dengan 2023 Q1-nya mengalami kenaikan sebesar 24,6% secara Q1, dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 6,2%. Terus teman-teman, dia juga menetapkan target ya teman-teman, target dari 2023-nya sekitar 407 miliar. Dan sudah realisasinya 98 miliar, jadi sekitar 24%. Terus untuk dari segi net profitnya mengalami kenaikan ya, kenaikannya 34,3% dibandingkan dengan kuartal pertama, dan kalau disetahunkan sekitar 49,5%. Dan kalau kita lihat secara target yang ditetapkan itu 84 miliar ya, dan realisasinya sudah 28,5 miliar, sekitar 34% teman-teman secara net profit yang sudah dicapai dari Q1 ini. Terus kita lihat dari segi asetnya mengalami kenaikan ya, kenaikannya 0,7%. Terus untuk mereka memiliki deposito 56 miliar dengan bunganya sekitar 1%. Jadi mereka mendapatkan pendapatan bunga ya itu sebesar 584 juta. Terus untuk dari segi hutangnya 127 M ya, hutang yang berbunga, dan bunganya sekitar 3%, dan jadinya biaya bunganya sekitar 4 miliar. Terus untuk modalnya juga mengalami kenaikan ya, kenaikannya 2,4%. Dan dari capex saya tidak ada dapat ya informasi terkait capexnya. Dan teman-teman lihat dari segi aset hutang dan modal ini sebenarnya cukup bagus ya, aset dan modal yang mengalami kenaikan, dan sedangkan dari segi hutangnya mengalami penurunan, yang dimana perusahaan ini atau emiten ini terus membayar hutangnya. Terus dari segi rasio keuangan teman-teman kita lihat untuk net profit marginnya di 28,46%, jadi ini cukup standar ya di emiten properti. Untuk PER-nya di 4,47 kali, untuk secara PBV di 0,44 kali, secara DER 51,34%, ROE-nya 9,8%, ROA-nya 6,24%. Untuk dividen, perusahaan ini membagikan dividen ya teman-teman. Terus untuk cash flow-nya, operating-nya positif, investing-nya negatif, dan financing-nya negatif. Dimana financing kalau negatif kalau mereka akan membayar hutangnya. Terus untuk catatannya, untuk kebijakan DPR atau dividen PO rasionya maksimal 30% dari laba bersih teman-teman. Terus untuk land banknya mereka masih memiliki land bank sekitar 57,8 hektar.
Terus recurring income-nya sekitar 23,3% dari omsetnya. Terus untuk margin of safety untuk harga sekarang di 117, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 238. Jadi memiliki margin of safety sekitar 103% ya teman-teman. Dan sebenarnya apa sih yang saya melihat dari saham GPRA ini? Tadi saya sebutkan bahwa saham GPRA ini adalah aset play. Jadi saya mencoba menghitung dari segi asetnya saja. Jadi teman-teman lihat, ini saya dapat dari laporan keuangannya. Untuk cashnya sekitar 55 ya, 55 atau 56 M. Untuk persediaannya 1,3 T ya. Habis itu investasi di entitas sama pihak relasinya sekitar 45 M. Lembengnya yang tadi 57 hektar itu sekitar 50 M ya. Terus untuk properti investasi sama kas yang dibatasi pemakaiannya itu kurang lebih 130 M ya. Yang dimana totalnya 1,6 T. Dan jumlah saham beredar ya, ini jumlah sahamnya, market cap-nya sekarang di 500, dan dia punya total hutang 585. Ya, ini total hutang saya tidak membedakan hutang produktif atau gak produktif, yang penting secara total hutang saya gunakan untuk mengurangi asetnya. Sedangkan dari asetnya kan kayak piutang usaha, asetnya itu saya tidak memperhitungkan dalam perhitungan aset play ini. Dan dengan 1,6 dikurangi dengan 585 ini dibagi dengan jumlah saham ya, itu kita bisa mendapatkan sekitar 238. Tetapi teman-teman, yang satu pertanyaan dari yang saya masih ragu-ragu adalah dari segi persediaannya teman-teman. Yang dimana persediaannya itu saya lihat walaupun ini sektor properti, berarti kan persediaannya pasti propertinya, yang dimana sebenarnya aset yang sangat cukup bagus. Tetapi karena terlalu tinggi aset propertinya, menurut saya ini juga yang menjadi considernya saya ya, yang dimana jangan-jangan asetnya ini adalah aset yang tidak bisa dijual gitu ya, atau aset persediaannya ini persediaan yang sebenarnya kurang bagus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman saya asumsikan 70% pun sebenarnya masih harganya masih 100-an ya untuk dari segi valuasinya. Dan kita ke kesimpulan. Yang pertama dari produk dan jasa untuk perusahaan ini menurut saya cukup bagus ya, karena di sektor properti GCG-nya berpengalaman kurang dari 5 tahun, cuman ada beberapa yang memang di atas 5 tahun, jadi menurut saya masih oke. Untuk revenue dan net profitnya bagus ya teman-teman, karena di atas 20%. Terus juga secara net profitnya yang dimana bisa mencapai 30%. Jadi menurut saya ini cukup bagus dalam segi net profit dari perusahaan GPRA ini. Terus untuk asetnya cukup produktif, hutang berbunganya cukup rendah, menurut saya cukup rendah ya, yang dimana DR-nya juga masih di bawah 100%. Terus untuk ROE-nya di atas 9% ya, jadi masih oke. Terus untuk margin of safety-nya positif, yes. Untuk dividennya lebih dari 7% tidak ya, walaupun secara nanti di DPR-nya dia bagi 30% pun masih tidak mencapai mungkin sekitar 7-8% ya teman-teman. Tetapi menurut saya kita harus lihat dari RUPS-nya, karena kan dikatakan maksimal 30%, jadi masih bisa dibagikan di bawah 30%. Terus apakah sahamnya murah? Menurut saya cukup murah teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah 9/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya memiliki saham ini. Untuk saham ini saya diberitahukan ya oleh teman-teman yang di YouTube yang komen ya, untuk saya menganalisa saham GPRA ini. Secara kepemilikan saya masih belum memiliki saham GPRA ini. Kenapa? Karena saya masih perlu mencari tahu lagi teman-teman. Saya mau mungkin tanya teman-teman saya yang di Jabodetabek yang mungkin tinggal di sekitar situ atau marketing sana, yang untuk saya bisa menganalisa kualitatifnya, apakah dari segi persediaan yang dia miliki atau dari tempat yang perumahan yang dimiliki itu cukup bagus atau enggak. Jadi itu yang masih perlu saya analisa lebih lanjut. Yang kedua adalah perbandingan dengan sektor properti lain, apakah masih ada yang lebih prospek ya dibandingkan dengan saham GPRA ini. Jadi tapi kalau teman-teman melihat dari segi aset play-nya aja atau dari segi EPS-nya, menurut saya ini perusahaan lagi growth-nya lumayan bagus.
Jadi memang ini akan saya masukkan dalam watchlist saya, tapi sementara belum saya melakukan pembelian untuk saham ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang memberikan rekomendasi ya untuk saham-saham seperti ini yang ada value untuk saya ulas di YouTube channel ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman bisa join grup saya di Telegram ya. Grupnya namanya Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Dan teman-teman, saya juga ada website valuestock.id yang dimana teman-teman ingin belajar analisa fundamental lebih dalam, teman-teman bisa mengunjungi website saya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.